Sudah ada di dalam agama kita melalui keyakinan. Ya, makanya masuk di dalam rukun iman. Itu dikenalkan sifat-sifat Tuhan, tabiat Tuhan, kan begitu ya. Yang kedua, melalui ritual. Ritual itu tadi tentang sholat, tentang itu haji. Pada dasarnya adalah dalam rangka untuk bisa berdialog dengan Tuhan. Yang ketiga, melalui fenomena sosial. Itu aspek sosial namanya, harus kenal. Masa kalah oleh Siddhartha Gautama? Bukan nabi dia. Ya, seorang putra mahkota melihat fenomena sosial. Kok ada orang miskin sementara aku berkecukupan? Berpikir, kok ada orang teraniaya sementara aku punya kekuasaan? Kok ada orang sakit sementara aku berada di dalam kesejahteraan? Itu fenomena sosial, fenomena yang kelihatan oleh matanya menjadi bahan renungan. Sekarang kembalikan kepada umat Islam tadi. Kok ada orang terusir dari negerinya? Apa yang terjadi? Cuek kan? Halo? Di mana itu negara-negara muslim itu tadi? Mau mengulurkan dananya? Enggak. Meskan. Terkatung-katung tengah lautan. Ya? Iya, kalau kapalnya tidak tenggelam. Tenggelam bawa anak, bawa istri, gaya tenggelam juga. Perasaannya kemana? Nah, dilatih itu. Yang keempat, berpengetahuan, mengenal kebenaran, bertuhan, mengenal Tuhannya. Yang keempat, semuanya itu harus diperjuangkan. Namanya berjuang. Ya, nah, untuk berjuang itu tadi betul-betul berjuang ini, baru Anda bisa menjadi wakil Tuhan. Surat 3 ayat 142 ton. Semua referensinya Quran, saya tidak kemana-mana supaya Qurannya hidup. Masalah-masalah sosial ini terus. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Bayangkan, kita GR-nya sendiri sudah haji bolak-balik, umrah terus menerus, sudah sholat, seakan-akan kita sudah berada di depan pintu surga. Bayangkan Allah, padahal belum jelas bagi Allah. Di situ tidak ada perintah sholat atau perintah ritual, tapi berjuang. Apa yang diperjuangkan itu tadi? Bagaimana agar supaya dalam kehidupan itu bisa mengejawatakan konsep-konsep ilahi, supaya bumi seisanya ini menjadi sejahtera, burung bisa terbang, tidak teraniaya, kadal tidak terijak, cecak bisa makan. Halo? Ya. Yaitu binatang-binatang melata, apalagi manusia. Iya. Nah, ini agak berat kadang-kadang. Saya sungguh agak berat. Mengatur gini ini berat. Memang diperlukan. Kadang-kadang berlalu lintas saja kita sudah banyak melanggar. Rambu-rambu lalu lintas saja udah jelas tidak boleh berbelok. Itu di pojokan jalan ITN tuh ya, muter di situ. Iyo, antrinya gak karu-karuan. Saya nggak ngerti di mana kesadaran sosial. Apa ndak malu bahwa dia diangkat sebagai mandataris Tuhan? Kok tidak tahu aturan?
Berjuang itu, untuk berjuang itu hanya dua sebetulnya sederhana, yaitu jiwa dan harta. Hanya itu saja, harta dan jiwa. Pada para wali dan sebagainya itu, mereka sudah berjuang untuk memasukkan konsep Tuhan itu tadi. Maaf ya, saya tidak mengatakan mengislamkan tanah Jawa. Saya tidak cocok itu istilah itu ya, karena konotasi Islam itu selalu yang wiritan dan ya, tapi memasukkan konsep-konsep ilahi ke tanah Jawa itu lebih cocok. Para wali di tanah Jawa menyampaikan itu, ya, melalui harta dan jiwanya. Mereka bukan mencari kedudukan. Sudah, kamu pergi ke Jawa Barat, kamu ke Jawa Tengah, sampaikan ini. Pada saat itu fasilitas belum, kapal saja kan belum ada, kapal yang dinamakan kapal cepat atau kapal pesiar kan belum ada ya. Kapalnya masih kapal kayu ya. Oh, jauh-jauh ke tanah Jawa susah-susah. Kan kayak demikian. Kenapa? Karena ingin agar supaya tercatat oleh Allah sebagai mandataris Tuhan di muka bumi yang sudah menyampaikan ini tadi. Bersusah-susah dia. Lah itu yang harus dicontoh oleh kita. Bukan datang ke kuburannya itu kemudian minta berkah dari situ. Nggak ada berkahnya apa-apa. Para wali kuburan-kuburan sudah tidak ada berkahnya apa-apa sekarang. Karena dia sudah meninggal. Dipuji dan dicaci sudah tidak berdampak apa-apa. Itu maksudnya. Memang saya kemukakan ini biar rame. So, dengan ramai kan berpikir ya. Itu. Nah, keberkahannya itu contohnya itu menghidupkan para wali. Misinya sudah selesai. Yaitu memasukkan konsepsi. Nah, kita penerusnya. Nabi sudah selesai. Nah, kita penerusnya kan begitu. Dengan fasilitas yang lebih hebat daripada mereka, harusnya jauh lebih luas jangkauannya, lebih luas pembahasannya daripada mereka. Harusnya seperti itu. 4 ya. Tadi untuk menjadi Khalifatullah itu tadi berpengetahuan, kebenaran Tuhan dan berjuang. Yang kedua, ini yang paling penting, yang berbicara tentang buku ini. Bagaimana Anda atau kita ini bisa mengenal kebenaran? Gimana caranya? Ini tolong menjadi PR kita nanti setelah pulang, ya. Untuk bisa mengenal kebenaran, kita harus mengambilnya dari beberapa sumber. Ya. Sumber pengetahuan yang menyampaikan kebenaran itu sendiri. Itu sudah diberikan kepada kita, mau atau tidak mau. Hanya 3 sebetulnya Allah memberikan kepada manusia ini, ya, kebenaran itu tadi, yang sumbernya bisa Anda ambil, bisa Anda gali melalui 3 pintu masuk. Yang pertama adalah melalui apa yang dinamakan insting. Sumber pengetahuan naluri itu insting. Itu yang pertama.
Ya. Baca Ton. Surat 30 ayat 30. Ya. Ampun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada Tuhan. Tetaplah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Fitrah itu adalah naluri. Nggak ada perubahan. Kapanpun, dimanapun Allah sudah menentukan fitrahnya, naluri. Makanya di dalam konsep Islam, fitrah itu dihargai, ya, sebagai sebuah ketetapan dari Allah yang harus kemudian dikenal dengan istilah zakat fitrah. Jiwa itu tadi, sampai begitu penghargaan. Untuk apa? Mengingatkan bahwa kita itu ada yang menciptakan, bahwa kita itu ada yang menjaga, bahwa kita punya tanggung jawab. Sebetulnya zakat fitrah itu sebagai rasa syukur kamu kepada Tuhan yang telah memberikan satu jasad diciptakan daripada lempung, lihat ya, rohaninya langsung daripada Allah. Tolong itu dijaga, disyukuri. Salah satu diantaranya bersyukur dengan dizakati yang setiap tahun dikenal sebagai zakat fitrah. Nah, di dalam fitrah atau naluri ini tadi ada dua, naluri jasmani dan naluri rohani. Karena tadi kan ciptaannya jasmani, rohani. Ya, untuk naluri jasmani Anda bisa melihat ada nggak di situ kebenaran jasmani Anda. Ada kan? Kalau perut lapar, apa yang bunyi? Bukan bel, perut kerubuk. Itu kebenaran. Lu kebenaran itu. Jadi kalau ada sebelahnya perutnya bunyi kerubuk, oh pusing, jangan. Itu kebenaran, Anda melihatnya, jangan dimarahi. Berarti dia kekurangan energi. Kalau tidak begitu kolaps. Kebenaran. Jangan ditahan perut. Dikasih makanan. Tapi jangan berlebihan. Ya, karena begitu berlebihan maka bukan kebenaran lagi tadi atau kecelakaan, loro weteng. Paham ya? Tadi itu kebenaran. Diberitahu alarm, perutnya lapar. Kebenaran naluri. Kan tidak ada yang ngajarin. Kalau lapar perut berbunyi, kan tidak ada. Otomatis kan? Kalau lelah, apa yang terasa? Ngantuk kan? Ngantuk itu kebenaran. Tapi kalau ngantuan, itu kecelakaan. Desuan. Misalnya seperti di sini sekarang itu teklu, itu namanya ngantuan. Itu bukan kebenaran, itu kecelakaan. Ada yang tidak beres pada yang bersangkutan. Bisa tidak bisa membedakan antara kebenaran dan pembenaran? Itu. Ya, ngantuan itu pembenaran. Tapi kalau ngantuk itu kebenar. Lah itu naluri. Kita banyak itu belajar naluriah itu. Siapapun orangnya, tidak melihat apakah itu bangsa Cina, apa India, apa Jawa, apa Sunda, ya, apa Batak, apa Karo, Batak Karo ya, apa Ambon,
Itu yang disebut kebenaran datangnya dari Allah untuk menyelamatkan agar supaya tidak punah tanpa belajar lagi. Nah, itu namanya kebutuhan jasmani. Hanya dari kebenaran kebutuhan jasmani saja berkembanglah menjadi pengetahuan, ilmu gizi, ilmu kesehatan, ya. Itu sampai berkembang ilmu pertanian dan sebagainya. Dari situ sih bukan, Pak. Yang kedua, naluri rohani. Rohani itu naluri dari Allah, tadi disebutkan dari Allah. Yang jasmani itu harus dilatih, yang rohani juga harus dilatih. Pada dasarnya rohani Anda itu adalah kebenaran, pengetahuan di situ, tapi tidak pernah dimanfaatkan. Kenapa? Kita tidak pernah memanfaatkan rohani kita sebagai sumber kebenaran bawaan. Bahkan banyak yang tidak tahu punya rohani. Tahu Anda punya rohani nggak? Nggak ada yang tahu kan? Ya gak suka ngamuk, ngantuk turu, gak cocok sabot. Loh, di mana rohaninya? Itu bukan sifat rohani loh itu. Sungguh itu bukan sifat rohani. Tersinggung ngamuk, bukan sifat rohani. Rohani itu satu, ya, dia cerdas. Tahu cerdas ya? Yang kedua, dia punya kekuatan yang melebihi kekuatan nuklir, sumber energi. Yang ketiga, cara bergeraknya cepat. Jadi kalau ada orang yang klewes, itu rohaninya sudah hilang sebetulnya. Wadah melihat fenomena, kadang-kadang disuruh takok meneng kiep takok apa takok apa sing ditakok, kan banyak itu mahasiswa banyak yang kayak begitu itu. Dosennya yo akeh sing ngono kok. Timbul pertanyaan, di mana rohani Anda? Kalau tadi kan jasmani kan kerubuk kenapa langsung Anda cepat masukkan makanan karena kerubuk kurang energi. Kalau Anda kemudian kiep kayak begitu tidak respon, itu pada dasarnya pada saat itu Anda sedang kelaparan rohaninya. Kerubuk juga.